Islamic Education Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Halo Aidcaster, bagaimana kabarnya? Walaupun dalam keadaan pandemi, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan setiap hari. Baik, kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 10. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajarannya agar anak-anak meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha Mengamankan, Maha Pemberi Kekuatan, Maha Menghimpun, Maha Adil, Maha Akhir, agar anak-anak memiliki sikap berbudi pekerti yang luhur, kokoh pendirian, tawakal, pemberian rasa aman, dan juga adil. Sebagai implementasi terhadap Asmaul Husna yakni Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Matin, Al-Wakil, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Yang ketiga, agar anak-anak mampu menganalisis ketujuh sifat Allah yang tadi Ibu sebutkan. Yang keempat, agar anak-anak mampu menyajikan makna Asmaul Husna yang 7 tadi dengan perilaku budi pekerti yang luhur, kokoh pendirian, tawakal, dan adil. Anak-anak, beragam cara yang dapat ditempuh oleh manusia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan merasakan kemudahan dalam menjalani kehidupannya, bahkan mendapatkan kesenangan dan kenikmatan yang tiada tara. Al-insanu mahalul khata'u wan nisyan. Namun manusia adalah tempat salah dan lupa. Sehingga manusia harus selalu merenungi apa yang telah diperbuat dan mengontrol diri agar tidak bertindak yang menentang dari syariat. Mengapa? Anak-anak kita lihat di sekitar kita ataupun di berita-berita, ada orang yang melakukan kesalahan yang berat ketika dihukum, dipenjara, dan hukumannya sudah selesai, dia melakukan kesalahan yang sama. Artinya dia tidak menyesali perbuatan tersebut dan tidak mengontrol dirinya untuk mencegah dari perilaku tersebut. Nah, agar manusia dapat mengontrol diri adalah dengan dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Yang pertama bisa dengan bertafakur, yang kedua ada manusia yang ketika diberi musibah atau ujian atau bahkan kebahagiaan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dengan berzikir. Nah, anak-anak, berzikir artinya mengingat dengan menyebut dan memuji nama Allah atau yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Menjadikan diri kita terus diawasi, menghadirkan rasa rendah hati karena keagungan yang dimiliki olehnya. Yuk kita kaji makna Asmaul Husna dalam kehidupan. Asmaul Husna berasal dari dua kata yakni Asma dan Al-Husna. Asma yang berarti nama dan Al-Husna berarti baik dan indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud kebesarannya. Mengenai Asmaul Husna sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik itu, dan tinggalkanlah mereka yang menyimpang dengan menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa manusia yang dapat menghafal Asmaul Husna, maka ia akan diberikan surga. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis ini, orang yang menghafalkan akan masuk surga. Tentu saja jika terus menjaganya, memikirkannya, dan menghindari perilaku-perilaku yang dapat menyimpang dari Asmaul Husna. Apa saja sih 7 sifat Allah yang akan Ibu bahas pada materi ini? Dan bagaimana cara kita mengimplementasikan dalam kehidupan? Pertama, Al-Karim, Maha Mulia. Jadi Allah pemberi anugerah dan pemberi rezeki kepada manusia.
Menurut Imam Al-Ghazali, manusia dikatakan mengimplementasikan sifat ini jikalau dalam kehidupannya menepati sesuai janjinya, dan yang kedua, memberi tanpa memandang bulu. Yang kedua, al-mu'min, yang artinya pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Jadi, Allah memberikan rasa aman kepada seluruh makhluknya. Seseorang dapat mengamalkan sifat ini dalam kehidupan dengan menjadikan sekelilingnya terasa aman jika dekat dengan dia tanpa gangguan lidah, tangan, ataupun tindakan. Yang ketiga, al-wakil, yang artinya maha memelihara atau maha mewakili. Jadi Allah memelihara seluruh kebutuhan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Seseorang dikatakan menerapkan perilaku ini jikalau dirinya senantiasa bertawakal kepada Allah, juga merenungi bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini adalah berkat kendali Allah. Yang keempat, al-matin, yang artinya maha sempurna dengan kekuatan dan kekokohannya. Anak-anak dapat mengimplementasikan sifat ini dengan menerapkan dalam kehidupan, teguh terhadap pendirian, dan selalu berusaha walaupun banyak ujian. Padahal banyaknya ujian dan tantangan menjadikan dirinya lebih kuat. Yang kelima, al-jami, maha mengumpulkan atau maha menghimpun. Jadi Allah nanti di padang mahsyar akan mengumpulkan seluruh makhluk hidup. Jika anak-anak pada saat ini berkumpul dengan orang-orang soleh dan bertakwa, maka di akhirat kelak juga akan dikumpulkan dengan mereka. Namun jika anak-anak pada saat ini berkumpul dengan orang yang suka menggunjing, bermegah-megahan, akan melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihimpun dengan mereka di akhirat kelak. Yang keenam, al-adl, yang artinya maha adil. Jadi Allah dalam melakukan sesuatu mutlak tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Anak-anak dapat melakukan sifat ini dengan berlaku adil terhadap berbagai kalangan, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dan yang terakhir adalah al-akhir, yang artinya maha akhir. Walaupun alam semesta dan makhluk hidup hancur, namun Allah senantiasa kekal. Anak-anak dapat mengimplementasikan sifat ini dalam kehidupan jikalau anak-anak beribadah dan mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tujuan hidupnya hanya untuk Allah. Masya Allah, bukan anak-anak? Semoga dengan memahami materi ini menjadikan iman kita lebih kuat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah mengimplementasikan ketujuh sifat yang tadi dalam kehidupan? Jika pernah, bagaimana sih anak-anak mengimplementasikan salah satu sifat Allah yang tadi dalam kehidupan? Yuk kita refleksikan di kolom komentar. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. See you on the next podcast. Wassalamualaikum.